Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Wisnu Dwi Anggoro, mahasiswa Ilmu Hukum semester 5 UIN Sunan Kalijaga, akan membahas soal perkembangan sejarah HAM dan penjaminannya dalam Konstitusi Indonesia atau Undang-Undang Dasar 1945. Secara garis besar, Indonesia telah mengalami beberapa kali perubahan konstitusinya, mulai dari Undang-Undang 1945, Konstitusi RIS, Undang-Undang Dasar Sementara 1950, dan kembali lagi ke Undang-Undang 1945. Adapun setelah kembalinya, perlu diketahui bersama bahwasanya sebelum adanya Undang-Undang tentang HAM, yakni pada tahun 1999, para pendiri bangsa ini telah melakukan perdebatan bagaimana pencantuman HAM atau penjaminan HAM dalam Undang-Undang Dasar. Dalam perdebatan itu terbagi dua kubu, yakni antara kubu Soekarno dengan kubu Supomo, Hatta dengan Yamin. Soekarno bersepakat soal bentuk negara Indonesia ini haruslah paham kekeluargaan, yakni mengandung nilai-nilai gotong royong, saling menolong, dan tidak sepakat soal paham soal individualisme untuk mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Adapun Supomo dalam pandangannya sepakat dengan Soekarno haruslah mengandung asas kekeluargaan atau negara integral. Bagi Soekarno dan Supomo, pencantuman HAM terhadap Undang-Undang Dasar dan penjaminannya hanyalah akan membuat negara Indonesia menjadi negara yang liberal dan paham individualisme. Dari kubunya Hatta dan Yamin, Hatta bersepakat bahwasanya Indonesia haruslah mengandung paham kekeluargaan atau mengandung asas integralistik. Yang sebenarnya soal penjaminan HAM tidak melulu soal individualisme atau liberalisme, tapi dalam hal ini Hatta bersepakat bahwasanya negara yang menjamin tentang HAM bukan negara yang paham liberal. Dalam penjaminan HAM, antara kekuasaan dengan masyarakat sangatlah dekat. Maka perlu ketika penjaminan HAM itu bagaimana masyarakat ini dapat menyuarakan pendapatnya ketika tidak bersepakat dengan penguasa yang sedang memangku kekuasaan. Adapun dengan Yamin, dia bersepakat bahwasanya penjaminan HAM dalam Konstitusi Indonesia ini untuk menjaga konsistensi negara yang demokratis. Menurut Yamin, langkah yang diambil dalam pencantuman HAM di Undang-Undang Dasar sebagai mengambil langkah semangat demokratisnya konstitusi negara dalam menjaga hak asasi manusia. Lalu selanjutnya sejarah jaminan HAM dalam Konstitusi Indonesia, yakni pada Konstitusi RIS dan juga Undang-Undang Sementara. Dalam Konstitusi RIS dan juga Undang-Undang Dasar Sementara tidak banyak memiliki perbedaan yang jauh, karena Konstitusi RIS yang berasal dari hasil modifikasi Konstitusi Belanda, dan setelah dirubahnya Undang-Undang Dasar menjadi Undang-Undang Dasar Sementara tidak mengalami banyak perubahan, hanya seperti penggantian nama saja. Pada dasarnya pengaturan tentang penjaminan HAM kurang lebih ada 31 pasal. Adapun setelah beralihnya atau digantinya Undang-Undang Dasar Sementara menjadi Undang-Undang Dasar 1945, mengakibatkan politik hukum nasional yang dimana yang tadinya penjaminan HAM dalam Undang-Undang Dasar Sementara itu ada 31 pasal, itu kembali lagi 1945 yang awal. Secara singkat, setelah kembalinya Undang-Undang Dasar ke Undang-Undang Dasar 1945, itu mengalami perubahan. Dalam hal ini beberapa pakar, salah satunya yakni Jimli Sidiki, memperdebatkan yakni penjaminan HAM sebagai kewajiban negara dan juga penjalanan kewajiban oleh pemerintah dalam menjamin masyarakatnya. Di samping karena sebagai negara yang menganut sistem negara hukum, mengartikan bahwasanya merupakan tugas kewajiban pemerintah
dalam perlindungan dan juga penjaminan HAM ada pada pemerintah. Dan di sini kita melihat bahwasanya ada kelemahan dalam bukunya Pak Faik, tidak mencantumkan bagaimana kewajiban negara terhadap penjaminan HAM kepada masyarakatnya. Hanya sebatas bagaimana negara itu dibahas oleh para pakar. Ada juga pendapat dari I. Dewa Gede Atmaja dalam bukunya Hukum Konstitusi Problematika Konstitusi Indonesia sesudah perubahan UUD 1945. Yakni diketahui bersama hak asasi manusia sudah sejak lama diundangkan di Indonesia sebelum diamandemenkan Undang-Undang 1945. Dalam praktik bernegara, dengan demikian, dalam bukunya Pak Faik Tobroni ada kelemahan-kelemahan yang belum dibahas tentang kewajiban negara terhadap masyarakat untuk adanya komitmen dalam menjalankan kewajibannya penegakan HAM. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.